Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqana bi ahsani taqwim wa hadana ila siratihil mustaqim wa ila dinihil qadim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Wa usalli wa usallimu ala khairi khalqillahi fil awwalina wal akhirin Muhammad ibni Abdillah ad-da'i ila sabilil muhtadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu anfusahum liyadkhulu fi zumratil muflihin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum. Teraskeun Pak sayat deui firauge kali deui nya. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum. Ayo tatakun ya. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ayo nutatakun saha tadi nutatakun? Hah? Ibu-ibu tatakunnya. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah rahimakumullah. Puji serta syukur marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa puji kita sampaikan kepada Allah? Sebab hakikatnya Allah yang telah memberikan kekuatan kepada kita semua sehingga pada sore hari ini kita dapat melangkahkan kaki kita hadir ke tempat yang mulia ini. Bukan karena kekuatan dan kemampuan kita bisa hadir di tempat ini, tapi ini adalah merupakan kekuatan dan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Makanya puji untuk Allah, bukan untuk diri kita. Dan syukur pun kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab alhamdulillah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang mana? Doa yang dari semenjak 2 bulan lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Allah barik lana fi rajaba wa sya'bana. Berilah keberkahan kepada kami ya Allah di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikan ya Allah usia kami sampai pada bulan Ramadan. Dan alhamdulillah doa kita ini dikabulkan Pak oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah usia kita disampaikan oleh Allah sampai bulan Ramadan. Ini merupakan kenikmatan yang luar biasa Pak. Tidak semua orang dikabulkan doanya. Ada orang yang berdoa, dia berdoa seperti ini, ya Allah wa balighna Ramadan, bulan Sa'ban ngantunkeun eta jalmi teh. Dia tidak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tetanggi abdi mah Pak,
satu hari sebelum Ramadan Pak Ipin ngantunkeun teh nya hari Seninnya dia meninggal. Padahal dia sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah wa balighna Ramadan, sampaikan usia kami sampai pada bulan Ramadan. Sadinten deui bade sasi saum ngantunkeun coba. Allah tidak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa kita. Nah inilahnya hadirin jamaah rahimakumullah. Ini salah satu bentuk keistimewaan bulan Ramadan. Jadi salah satu keistimewaan bulan Ramadan, 2 bulan sebelum bulan Ramadan kita berdoa seperti itu kepada Allah. Supaya usia kita disampaikan sampai bulan Ramadan. Terhadap bulan-bulan yang lain mah kita tidak pernah berdoa seperti itu kan. Karena bulan Muharram. Terhadap bulan Muharram 2 bulan sebelum Muharram kita berdoa seperti itu tidak, Pak? Naon 2 bulan sebelum bulan Muharram? Nah, bingung ya. Lawan 2 bulan sebelum bulan Muharram. Ayo, PRW non PRW. Dzulqa'dah. Serius itu terus bulan Islam tanya. Sugan sebelum pada bulan Dzulqa'dah kita berdoa kepada Allah, ya Allah, sampaikan usia kami sampai pada bulan Muharram. Kita berdoa seperti itu tidak, Pak? Kita tidak pernah berdoa seperti itu. Atau terhadap bulan Rajab, 2 bulan sebelum bulan Rajab. Nah, 2 bulan sebelum bulan Rajab. Ayo mikir deh kita. Nah, 2 bulan sebelum bulan Rajab. Bulan Pak Tommy, naon Pak Tommy? Jumadil awal, ya. Apakah dari bulan Jumadil awal kita berdoa kepada Allah, ya Allah sampaikan usia kami sampai pada bulan Rajab? Kita kan tidak pernah berdoa seperti itu. Tapi pada bulan Ramadan, 2 bulan sebelum bulan Ramadan, dari bulan Rajab kita berdoa kepada Allah, ya Allah wa balighna Ramadan, sampaikan usia kami sampai pada bulan Ramadan. Kenapa kita sampai berdoa seperti itu, Pak, terhadap bulan Ramadan? Kenapa? Halo? Kenapa? Sebab? Halo? Sok bantuan atau jawaban? Kenapa kita 2 bulan sebelum bulan Ramadan kita berdoa seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah wa balighna Ramadan, sampaikan usia kami sampai pada bulan Ramadan. Kenapa, Pak? Sebab bulan Ramadan bukan merupakan bulan biasa. Bulan Ramadan merupakan bulan istimewa, bukan merupakan bulan biasa. Mematak sebelum 2 bulan sebelum bulan Ramadan kita berdoa seperti itu. Inilahnya hadirin jamaah rahimakumullah, istimewanya bulan Ramadan. Dan istimewanya lagi bulan Ramadan, bulan yang paling banyak diberikan gelar oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyebutkan terhadap bulan Ramadan sebagai syahrun adimun, bulan yang sangat agung. Rasulullah pun menyebutkan terhadap bulan Ramadan sebagai syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Rasulullah pun menyebutkan terhadap bulan Ramadan sebagai syahrul muasat, bulan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyebutkan terhadap bulan Ramadan pun sebagai syahrul rahmah, bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pun menyebutkan terhadap bulan Ramadan sebagai syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pun menyebutkan terhadap bulan Ramadan sebagai syahrul sabri, bulan untuk melatih kesabaran. Kesabaran tak gelarna? Sabaraha? Wah, hebat Pak RW dihitungnya. Mesejena bingung tak? Sabaraha cenah. Yang terakhir, Rasulullah menyebutkan terhadap bulan Ramadan sebagai syahrun yuzadu fihi rizqu, bulan ditambahkannya rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, sampai 7 gelar Rasulullah memberikan gelar terhadap bulan Ramadan. Ini menunjukkan apa? Bulan Ramadan bukan merupakan bulan biasa. Bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa, kan? Da urang oge lamunnya kalau kita membaca satu nama dengan panjang gelarnya, kita pasti akan menyebutkan orang tersebut bukan orang biasa, kan? Profesor, dokter, Edi, MM, MA, LC, MBA, naon deui?
Ya Allah, coklat udah. Kita kan pasti akan menyebutkan ini bukan manusia biasa. Nah, kita akan menyebutkan seperti itu. Inilah istimewanya Ramadan. Dan istimewanya Ramadan lagi, nah ini yang hubungannya dengan yang akan kita bahas. Istimewanya Ramadan, Ramadan salah satu bulan yang dipilih oleh Allah, dipilih pertama kali diturunkannya Al-Quran. Jadi Allah tidak memilih pertama kali bulan Rajab diturunkan Al-Quran. Allah tidak memilih bulan Muharram pertama kali diturunkan Al-Quran. Tapi Allah memilih pertama kali diturunkan Al-Quran yaitu bulan Ramadan. Al-Baqarah 100. Al-Baqarah 100. Al-Baqarah 100. Kumaha ya teh sering dibahas oge. Al-Baqarah 100. Jadi biasanya sok hafal. Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Lihat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ay syahrul Ramadan alladzi ubtudi'a fihi nuzulul Qur'an. Ya, demikian Imam Muhammad Ali As-Sobuni menafsirkan ayat tersebut. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan adalah bulan yang pertama kali diturunkannya Al-Qur'an. Timbul pertanyaan, kenapa Allah menurunkan Al-Qur'an pertama kalinya di bulan Ramadan kan? Halo? Kenalan? Kenapa Allah menurunkan pertama kalinya Al-Quran di bulan Ramadan? Ya tadi teh bolak-baliknya nih Pak Ibin. Ya, kenapa Allah pertama kali menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan? Sebab tadi Ramadan bulan yang sangat istimewa, dan Al-Quran pun sesuatu yang sangat istimewa. Karena Al-Quran istimewa, maka pertama kalinya supaya tercatat dalam sejarah sesuatu yang istimewa harus diturunkan di bulan yang sangat istimewa, nyata di bulan Ramadan. Dan Al-Quran maka bukan merupakan bacaan biasa. Al-Quran mah merupakan kalamullah al-mu'zizu, kalam Allah yang merupakan mukjizat, al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbadu bitilawatihi, yang menjadikan ibadah tatkala dibacanya. Jadi Al-Quran bukan merupakan bacaan biasa, tapi Al-Quran merupakan kalamullahu al-mu'zizu, kalam Allah yang merupakan mukjizat yang terbesar yang Allah berikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Quran beda bacaan dengan bacaan-bacaan yang lain. Al-Quran satu-satunya di dunia bacaan yang dibaca berulang-ulang oleh setiap orang, dan yang membacanya padahal tidak paham dengan apa yang dibacanya. Sok abdi bade naros ka ibu-ibu tah. Bu, tos tamat surat Yasin sabaraha kali Bu maca Quran? Bu, ratusan kalinya. Ya bapak-bapak tos sabaraha kali tamat surat Yasin? Paham teu isi surat Yasin? Sok coba, paham tuh isi surat Yasin? Padahal sepuluhan kali etang bolak-balik surat Yasin. Sabaraha kali khotam Al-Quran urang? Aya 10 kali khotam Quran. Paham isi surat Al-Baqarah? Paham isi suratnya Ar-Rahman? Al-Quran satu bacaan, inilah mukjizatnya Al-Quran. Al-Quran satu bacaan yang dibaca berulang-ulang, dan orang yang membacanya tidak paham. Tidak ada di dunia buku yang seperti ini. Coba sok buku naon Pak? Kalau saya mendapatkan buku, ada satu buku misalkan ya, buku itu teka harti ku abi teka paham. Jangankan tamat, saparapatna tong satengahna, saparapatna ge can puguh dibaca Pak Haji teh. Teka harti buku teh. Salembar ge can puguh tutupan langsung teh Pak. Betul tidak? Bapak sering pernah membaca selain Al-Quran yang tidak paham tapi dibaca tuluy? Pernah ke?
Ente Pak, ditutup teh paling oke. Kalau ada satu bacaan di bumi ini, di dunia ini, satu bacaan yang kita tidak paham, jangankan tamat, jangankan setengahnya, jangankan seperempatnya, salembar ge geus tan puguh tamat teh Pak Haji, tutup langsung teh. Tapi Al-Quran, satu bacaan yang orang tidak paham akan maknanya, tuluy we dibaca berulang-ulang, terutama orang Indonesia teh. Orang Indonesia banyak para hamun teh. Sok Al-Baqarah eusina naon, Ali Imran eusina naon. Tapi tuluy we geus tamat dibalikan deui, geus tamat dibalikan deui. Tos sabaraha kali khotam Al-Qur'an teh? Abi mah khotam Al-Qur'an tos aya 50 kali. Apal eusina? Henteu ari apal mah. Tapi dibaca we dibolak-balik eta Al-Qur'an. Allahu Akbarnya. Sok coba. Ada apa di dunia bacaan seperti ini? Sok saya tunjukkan. Ada tidak bacaan yang seperti ini di dunia? Tidak ada bacaan seperti Al-Quran ini. Ini menunjukkan apa? Al-kalamullah al-mu'zizu. Al-Quran merupakan kalam Allah yang merupakan mukjizat. Ada dari tersendiri terhadap orang-orang yang beriman untuk membaca Al-Quran meskipun tidak paham akan bacaannya. Inilah hebatnya Al-Quran, bacaan Al-Quran. Kemudian Al-Quran satu-satunya bacaan yang dibaca, yang dihafalkan huruf demi huruf, baik oleh orang dewasa, para remaja ataupun anak-anak. Dihafalkeun teh huruf demi huruf teh coba Pak. Allahu Akbarnya. Bahkan Ustadz Adi Hidayat mah pan nepikeun ka apal halaman-halaman ge coba. Nepikeun ka apal Pak, nya letak-letak Al-Qur'an teh. Nya urang hafal teh gitu. Ya tong bororah gitu urang mah. Ayat populer gitu yang sok di arah rapal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Surat naon? Al-Baqarah, ayat Ali Imran tuh. Teu naon Pak Bin Ali Imran ge? Teu kudu sami. Tapi tak baca. Saya jeung Al-Baqarah, Pak Bin Ali Imran cenah. Coba aya teu naon Ali Imran ge Pak Bin? Ya, eta surat naon Pak? Surat naon? Al-Baqarah ayat oh, ayat ayo Pak atuh cek anu ge teh pepeurieun ayat anu teu populer urang teh teu apal atuh ayat-ayat populer mah sing apal Pak. Pan ayat populer surat kursi ayat surat naon? Al-Baqarah kudu apal ya ayat kursi. Ini ayat kursi Al-Baqarah ayat wah bener tanya memang kudu apal ari ayat populer mah Pak. Pepeurieun ayat anu teu populer urang teh teu apal atuh ayat-ayat populer mah kudu sing apal atuh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Surat naon? Ayat nah, bingung ditaruh saya. Awal-awal ayat 8 tadi ya sebelum walladzi anzala alaikal kitaba ayat 7-na, ayat ke-8-nya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana al ayah. Ya, pepeurieun atulah ya ayat anu teu populer teu apal atuh ayat teu populer mah sing apal-apalkeun bae ngaja. Ayat populer mah ya ayat-ayat populer mah. Nah, inilah hebatnya Al-Quran Pak. Al-Quran satu-satunya bacaan yang diapal huruf demi huruf baik oleh orang dewasa, remaja ataupun anak-anak. Sok barudak tingali arapalkeun Al-Quran huruf demi huruf. Tidak ada bacaan sehebat Al-Quran seperti ini Pak. Al-Quran satu-satunya bacaan di alam dunia ini yang diatur tata cara membacanya. Coba mana yang harus dipanjangkan, mana yang harus dipendekkan, mana bacaan yang harus ditebalkan, mana bacaan yang harus dihaluskan, diperhalus bacaannya ya. Bagaimana cara pengucapan lapan-lapannya. Ada bacaan lain seperti ini Pak? Tidak ada bacaan lain yang seperti ini. Hanya Al-Quran yang diatur bagaimana tata cara membacanya. Kenapa Al-Quran sampai mengatur seperti itu? Sebab bahaya
salah pengucapan di dalam membaca Al-Quran, salah maknanya fatal tadi Pak. So, misalkan salah satu contoh, kalau kita mengucapkan syakartum dengan sin besar dan sin kecil, itu kan maknanya jauh tadi Pak. Syakartum dengan sin besar, apa artinya? Syakartum, orang-orang yang bersyukur, dengan sin besar. Tapi kalau kita mengucapkan dengan sin kecil, sakartum, apa artinya? Orang kamu sekalian mabuk. Syakartum, kamu sekalian bersyukur. Tapi kalau pakai sin kecil, sakartum, kamu sekalian mabuk. Coba, jauh tidak artinya? Jauh. Fatal kalau membaca Al-Quran seperti ini. La in syakartum la azidannakum, pakai sin besar. La in syakartum, sungguh jika kamu bersyukur kepada Allah, la azidannakum, pasti aku akan menambah nikmat kepada kamu sekalian. Betul kalau pakai sin besar. Tapi kalau kita membaca pakai sin kecil, coba, fatal ini maknanya. La in syakartum la azidannakum, sungguh jika kamu sekalian mabok, la azidannakum, aku akan menambahkan nikmat kepada kamu sekalian. Fatal tidak? Fatal ini maknanya. Makanya Al-Quran diatur bagaimana tata cara membacanya. Tidak sembarang kita mengucapkan 88 Al-Quran. Inilah hebatnya bahasa Al-Quran. Tidak ada bacaan di alam dunia ini sehebat Al-Quran seperti ini Pak. Sebab kalau kita mengucapkan insya Allah pakai sin besar dengan mengucapkan insya Allah pakai sin kecil, beda tidak maknanya? Beda. Insya Allah pakai sin besar, apa artinya? Jika Allah menghendaki, ya, Bang Pendi orang kayak kabuminya insya Allah nganggo sin ageng Pak. Ya, sehingga betul insya Allah jika Allah menghendaki. Tapi kalau kita mengucapkan dengan sin kecil, insya Allah, apa artinya? Sa'a artinya apa sa'a? Ada kan dalam Al-Quran, wasa'at masiro, wasa'at, dan neraka itu seburuk-buruknya masiro, tempat kembali. Saat itu artinya amat buruk, Pak. So, kalau kita mengucapkan dengan menggunakan sin kecil, insya Allah, jika Allah amat buruk, ini bahaya, teteh. Ini kenapa Al-Quran diatur bacaannya? Tidak ada bacaan sehebat Al-Quran seperti ini. Diatur oleh Allah Al-Quran bacaannya, Pak. Bagaimana cara memanjangkannya? Apa yang harus diperpendek, bagaimana bacaan yang bagaimana yang harus dihaluskan, ditebalkan, diatur. Tidak ada bacaan sehebat Al-Quran ini. Inilah hebatnya Al-Quran. Kemudian Al-Quran pun, Al-Quran merupakan bacaan wal Qur'anil Hakim, bacaan yang penuh dengan hikmah. Wal Qur'anil Hakim. Surat naon? Surat naon? Sianu Molohok atau Yasin oge. Yasin ya, ya teh kataji kitu kumahanya Molohok ya. Ya. Wal Qur'anil Hakim, bacaan yang penuh dengan hikmah. Jadi bukan bacaan biasa, Pak. Sampai dipakai sumpah oleh Allah ini Al-Qur'an. Wal Qur'anil Hakim. Artinya apa? Demi Al-Qur'an yang penuh dengan hikmah. Kenapa Allah Al-Qur'an dijadikan sumpah oleh Allah? Kenapa? Ini menunjukkan Al-Quran istimewa, Pak. Kalau kita mendapatkan di dalam Al-Quran, ya, ada suatu kata yang dijadikan sumpah, itu menunjukkan bahwa kata itu kata yang penting, kata yang istimewa. Sok lihat dalam Al-Quran, kata-kata yang dijadikan sumpah di dalam Al-Quran itu semuanya merupakan sesuatu yang penting. Ya. Wasamsi, demi matahari. Matahari penting, Pak? Penting. Walaili, demi malam. Malam penting untuk istirahat malam. Ya, tuh. Bedanya aya nama henteu nya. Penting teh garawe we anggar. Aya teu nu penting sok garawe. Hah? Penting di garawe we aya. Sok aya da teh.
Padahal cek Al-Quran mah kumaha? Ya, Allah menciptakan malam untuk istirahat, menciptakan siang untuk bekerja, berusaha. Tapi enong sepabulit ya, ente nya. Penting ge garawe we nya. Allahu Akbar nya. Tah penting ade sok-sok cek ngalas teh Pak. Ya, lamun-lamun eueuh ngawas nya, eueuh ngawas jam 12 toya Rajaban atau Nafi Mauludan, jam setengah 12 sok lewat gitu di jalan teh. Aya sedang nunggu jemputan. Leheung lamun pamagetna Pak. Ieu mah istri ngantosan jemputan setengah 12 Pak. Ya Allah sok sekalas saya teh ingat lihat. Ya Allah ta perempuan nya istri ngantosan jemputan batur keur talibra ieu mah di jalan da sekalas nya sok ya Allah sok karunya gitu sebenarnya. Pada malam itu Allah ciptakan untuk ya, sesuatu yang dijadikan sumpah merupakan sesuatu yang sangat penting. Nah, termasuk kenapa Allah menjadikan Al-Quran sebagai sumpah, sebab Al-Quran merupakan sesuatu yang sangat penting, maka Allah jadikan Al-Quran itu sebagai sumpah. Makanya Al-Quran yang sangat penting, Al-Quran bukan merupakan bacaan biasa, tetapi Al-Quran merupakan wal Qur'anil Hakim, bacaan yang penuh dengan hikmah, yang artinya kalau kita membaca Al-Quran dengan dasar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kita kepada Al-Quran, sok rasakan Pak dalam kehidupan kita, Pak Ibin. Rasakan dalam kehidupan kita, dawamkan kita membaca Al-Quran dengan dasar iman kepada Allah, cinta kepada Allah. Kita akan merasakan suatu hikmah yang luar biasa, Pak. Sok rasakan, dawamkan Al-Quran. Jadikan moto dalam kehidupan kita, tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Kudu sing leungiteun diri orang lamun sehari ente membaca Al-Quran teh. Pak, orang sehari ente membaca Al-Quran leungiteun teh. Ada sesuatu yang terasa hilang tidak dalam diri kita satu hari kita tidak membaca Al-Quran? Hah? Tak biasa-biasa wae? Ada? Itu harus, Pak. Harus ada sesuatu yang hilang dalam diri kita kalau satu hari kita tidak membaca Al-Quran teh. Duh, ieu teh asa teu para ruguh ya awak teh kunaonnya. Oh, can maca Quran ti isuk teh. Gitu enggak? Gitu enggak? Enggak. Gitu. Emang kudu kitu kan Pak. Ya. Kita harus terus biasakan. Coba kita rasakan, Pak. Al-Quran bukan merupakan bacaan biasa. Al-Quran bacaan yang penuh dengan hikmah. Terus kita membaca dawam 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, tiap hari kita terus membaca Al-Quran. Rasakan dalam kehidupan kita akan ada suatu hikmah yang luar biasa. Karena rizki sok rawaskeun, Bang. Terhadap keluarga rawaskeun, terhadap rumah tangga rasakan coba. Akan ada suatu hikmah yang luar biasa kalau kita mendawamkan membaca Al-Quran di rumah kita. Makanya pantas kalau suatu hari Rasulullah menyebutkan, memerintahkan kepada kita, nawwiru buyutakum bisolah wa tilawatil Quran. Ini Rasulullah memerintahkan, ya. Nawwiru buyutakum, terangi oleh kamu sekalian rumah-rumah kamu sekalian, bisolah dengan membaca salat, wa tilawatil Quran dan dengan membaca Al-Quran. Terangi. Makanya rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran, itu rumah itu akan terang, Pak. Akan cerah. Muncul Sunda nama hegar eta bumi teh. Ini kan bahasa terang dan cerah ini kan identik dengan apa, Pak? Kalau terang dan cerah ini identik dengan apa? Identik dengan kebahagiaan, identik dengan keindahan, Pak. Jadi artinya Rasulullah memerintahkan nawiru buyutakum bisolah wa tilawatil Quran, terangi rumah-rumah kamu sekalian dengan salat dan membaca Al-Quran. Rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran, rumah tersebut akan memancarkan ketentraman, keindahan dan kebahagiaan. Tenang teh Pak penghuni rumah teh. Sok bacakan asal sing dawam dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada Al-Quran. Rasakan akan ada suatu hikmah yang luar biasa, teh Pak. Ini secara logika terpahami tidak? Secara logika terpahami, Pak. Ya, bagaimana cara terpahaminya secara logika? Ya, ada kan, Pak, dalam hadis Rasulullah menyebutkan seperti ini. Majalasa qaumun majlisan yadzkurunallaha illa khafat bihimul malaikah, kata Rasulullah. Majalasa qaumun majlisan, tidaklah berkumpul suatu kaum, tidaklah berkumpul orang-orang
ya kalau saya kerucutkan ke dalam keluarga, tidaklah berkumpulnya satu keluarga majlisan di suatu majlis, di suatu rumah, yazkurunallaha, di mana berkumpulnya keluarga tersebut, suami istri anak berkumpul di rumah, yazkurunallaha, dipergunakan untuk berzikir kepada Allah, yang salah satu antaranya dengan membaca Al-Quran, illa khaffat bihimul malaikah, kecuali rumah tersebut akan dipenuhi oleh para malaikat rahmat. Jadi kalau di suatu rumah di bumi ini ada dibacakan Al-Quran, dipergunakan untuk zikrullah, itu malaikat rahmat akan turun menebarkan kasih sayangnya. Sehingga kalau orang tersebut, suatu rumah tangga, anak, istri, suami, semuanya gemar membaca Al-Quran di rumah, itu akan tertebar rahmat kasih sayang dari malaikat tersebut terhadap anggota keluarganya, sehingga akan menimbulkan rasa kasih sayang di antara keluarganya, timbul rasa cinta, tenang akhirnya keluarga tersebut. Inilah logikanya seperti itu. Makanya Rasul memerintahkan, nawwiru buyutakum bisolah wa tilawatil Quran, terangi oleh kamu sekalian rumah-rumah kamu sekalian bisolat, dengan solat, wa tilawatil Quran, dan dengan membaca Al-Quran. Inilah hebatnya Al-Quran. Al-Quran bukan merupakan bacaan biasa, tapi wal Quranil Hakim, bacaan yang penuh dengan hikmah. Sampai jam sahur Kang Medi masih kena ayat atas, masih kena ayat. Capek Chan, capek Chan, Chan, nyamal capek dah, paling seri Nah, kemudian keistimewaan Al-Quran lagi, Al-Quran ya, merupakan bacaan yang sangat tebal seperti itu. Kan Al-Quran jumlah katanya ada berapa Pak Al-Quran? Kata Al-Quran itu, kata Al-Quran itu ya, dalam tafsir Misbah disebutkan jumlah kata-kata di dalam Al-Quran itu 77.439 kata Al-Quran teh. Percaya tuh? Percaya tuh? Untuk percaya hitung salaman. Kata di Al-Quran 77.439 kata, dengan jumlah huruf 323.015 huruf tah Al-Quran teh. Baracana 323.015 huruf eta jumlah Al-Quran. Percaya tuh? Percaya tuh? Percaya mah hitung we. Jadi katana merwe 300 hurufna 323.015 huruf eta Al-Quran, huruf Al-Quran. Nah, jumlah huruf yang sedemikian banyak, jumlah kata yang sedemikian banyak, tetapi Al-Quran kata-katanya memiliki keseimbangan tadi, Pak. Seimbang kata-kata Al-Quran. Ini salah satu contohnya, salah satu contoh. Antara lawan kata di dalam Al-Quran itu seimbang Pak jumlahnya. Contoh misalkan kata hayat, kata hayatun, itu kata hayatun artinya apa? Hidup. Itu seimbang jumlahnya, diulang-ulang oleh Allah di dalam Al-Quran nya sama dengan kata mautun sebanyak 145 kali. Kata hayatun 145 kali, kata mautun pun sama 145 kali. Percaya tuh? Percaya mah itu ya, coba. Kata dunia, dunia lawannya apa? Akhirat. Itu diulangnya sama di dalam Al-Quran. Kata dunia diulang sama dengan kata akhirat, yaitu 115 kali tadi di dalam Al-Quran. Sama jumlahnya. Kata malaikat, malaikat lawannya apa? Malaikat lawannya setan. Itu sama jumlahnya, diulang oleh Allah di dalam Al-Quran sebanyak 88 kali. Malaikat 88 kali, syaitan sama 88 kali. Kemudian kata tumak ninah, tumak ninah artinya apa? Tenang, tentram. Lawannya dikun, ya dikun, ya dik, ya cemas, sempit, gelisah. Itu dik, ya. Itu diulang sama di dalam Al-Quran. Jumlah 13 kali diulang oleh Allah di dalam Al-Quran. Kata tumak ninah sama dengan kata dik. Ini seimbang tadi Pak Allah.
Allahu Akbarnya. Kata yaum, bahkan ini kata yaum coba. Kata yaum di dalam Al-Quran yaumun itu diulang di dalam Al-Quran sebanyak 365 kali dalam Al-Quran. Berarti ini menunjukkan apa? Menunjukkan hari-hari dalam setahun. Sok hitung dalam Al-Quran, Pak. Itu kata yaum diulang sebanyak 365 kali. Ini menunjukkan hari-hari dalam setahun. Kata syahrun, syahrun artinya apa? Bulan. Diulang 12 kali di dalam Al-Quran. Ini sama dengan setahun dalam bulan-bulan di dalam setahun 12 kali tadi. Allahu Akbarnya. Inilah hebatnya bacaan Al-Quran. Inilah yang dimaksud di dalam Quran surah Asy-Syura ayat 17. Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Allahu Allah alladzi anzalal kitaba bil haqqi. Allah dat yang telah menurunkan kitab Al-Quran bil haqqi dengan penuh kebenaran, wal mizan dan dengan penuh mizan, keseimbangan. Mizan, timbangan, itu Profesor Dr. Quraisy Shihab menerjemahkannya dengan seimbang tadi. Jadi seimbang kata-kata dalam Al-Quran. Coba kita perhatikan, Pak. Ada tidak bacaan yang sehebat Al-Quran seperti ini? Tidak ada bacaan yang sehebat Al-Quran seperti ini, Pak. Kalau ada, tunjukkan sama saya bacaan Al-Quran sehebat Al-Quran seperti ini. Al-Quran satu-satunya bacaan yang seimbang seperti ini. Al-Quran satu-satunya bacaan yang tadi dibaca berulang-ulang oleh yang membacanya, dan yang membacanya tidak paham. Tidak ada baca Al-Quran yang seperti ini. Makanya hadirin jamaah rahimakumullah, ya, terus beres ya teh, amin. Kan? Masih kan? Tahu kakak kue merhatikan anak tuh, perhatikan anak dia, capek-capek gue gorowokan. Ya jangan gue gorowokan hari tadi dengekeun mah. Ya, kan bagian konsumsi, ya tetap kan ningali makan dia. Ya, jangan capek-capeknya barunya gorowokan, coba. Makanya pantas, ya. Karena memang Al-Quran ini bukan buatan Muhammad. Al-Quran ini memang mukjizat. Makanya pantas. Coba lihat Al-Baqarah ayat 23. Al-Baqarah ayat 23 naon? Ayo Al-Baqarah 23 lihat kan Al-Baqarah 23. Ayo naon ada teh? Door fresh nu tiasa ngajawab. Ayat tika pendi tah tika Pak Ketua. Al-Baqarah 23 naon? Pak Edi sok macakeun padahal mah. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ayat 24-nya, fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil. Wah, arafal ya. Hebat ya jamaah al-hikmah ya. Lumayan lah apal tungtung nauge nya. Lumayan apal tungtung nauge. Apal atuh tungtungna. Ya, tuh. Makanya pantas dalam Al-Baqarah ayat 23, karena Al-Quran bacaan yang sedemikian hebatnya, Allah tantang seluruh manusia di dalam Al-Baqarah ayat 23 tersebut, Pak. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, kata Allah. Wa in kuntum fi raibin, dan jika kamu sekalian masih meragukan mimma nazzalna ala abdina, terhadap Al-Quran yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad, fa'tu bi suratin mim misli, buatlah oleh kamu sekalian satu surat saja yang seperti dengan Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sok lamun masih kene urang ngaragukeun cek Allah Subhanahu wa ta'ala, ragu ieu urang karena kebenaran Al-Quran, ditantang ku Allah tadi Al-Baqarah ayat 23. Fa'tu bi suratin mim misli, buat satu surat yang seperti dengan Al-Quran. Bukan kamu saja, kata Allah,
wad'u syuhada'akum, ajak oleh kamu sekalian penolong-penolong kamu sekalian, in kuntum shodiqin, jika memang kamu benar mengatakan bahwa Al-Quran buatan Muhammad bukan mukjizat. Ya, coba buat Al-Quran satu surat saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terusan ayat itu bagaimana? Ya, langsung dijawab sendiri oleh Allah, Pak. Fa illam taf'alu, maka jika kamu sekalian tidak bisa membuatnya, walang taf'alu, lihat bahasa Allah, walang taf'alu, dan pasti, kata Allah, kamu sekalian pasti tidak akan bisa membuatnya, kata Allah. Lihat, kenapa saya terjemahkan pasti? Walang taf'alu, walang dan pasti kamu sekalian tidak bisa membuatnya. Kenapa saya terjemahkan pasti? Sebab di sini ada huruf lan. Lan itu mempunyai 3 makna. Alhamdulillahirabbil alamin.